Selamat pagi Om Opa, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Pelkat PKLU secara online. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Om Opa, sudah beberapa bulan kita tidak dapat beribadah di gereja karena pandemi COVID-19. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita dapat berbakti bersama-sama di gereja. Oma-oma, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Gita Bakti 217.
perkataan teristimewa dosa-dosa perbuatan kami. Engkau mendengar dan sambut doa kami Tuhan yang kami mohonkan kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oma Opa, kita akan membaca Mazmur secara bergantian dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. kepada Tuhan aku percaya, Dengan tidak ragu-ragu. ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. aku tidak duduk dengan penipu, Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. aku benci pada perkumpulan orang-orang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, Lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan. sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, Atau hidupku bersama-sama orang penumpang pada. yang pada tangannya melekat perbuatan mesum. Dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Silakan duduk Oma Opa. 3. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga ketika firman Tuhan berbicara bagi kami dapat memaknai firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup beriman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu bertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Kepadamu lah aku bertobat, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji.
Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Demikianlah membaca Alkitab, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Oma-opa yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah sekalipun melalui daring pada saat ini. Dalam ibadah saat ini ada hal yang menarik ketika pemazmur mau mengajarkan kepada kita semua dalam sebuah penyataannya untuk berdoa kepada Allah dalam usia lanjut. Apa yang sebenarnya menjadi ketakutan banyak orang ketika mereka diperhadapkan dalam usia lanjut? Kita bisa melihat sekitar kita bahwa ketakutan untuk masuk dalam usia lanjut pada umumnya orang melihat karena kecantikan, kegagahan tidak lagi menjadi bagian di dalam hidupnya. Kekuatan, diberdayakan, atau dibutuhkan, sepertinya itu bisa menghilang dalam usia yang sudah lanjut. Oleh karena itu, ketika orang mulai memasuki usia lanjut, mereka mulai bergumul bagaimana ke depan. Dan ini juga yang mau dikatakan oleh pemazmur ketika ia berdoa kepada Allah. Dia katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ada sebuah rasa takut diabaikan. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat yang sebelumnya, di sana pemazmur mengatakan betapa luar biasanya hidupnya yang mengandalkan Allah. Dia mengamini bahwa sejak ia dari lahir ibunya, bahkan sejak masa mudanya, yang dia katakan sebagai tanda ajaib, itu menyatakan bagaimana penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidupnya. Tetapi persoalannya adalah perasaan cemas, perasaan takut, itu bisa saja menghinggapi semua orang dan bisa juga menjadi bagian dari kehidupan oma-oma yang terkasih. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus untuk oma-oma, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Kita boleh berpikir bahwa apa yang terjadi ke depan, apa yang akan terjadi di masa depanku, mungkin kita bisa berpikir ke arah sana. Tetapi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau kita bersama-sama membaca, Maya Opa bisa membaca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Artinya apa? Ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mungkin saat ini kita sudah berada di dalam situasi yang dikatakan lanjut usia. Mungkin kita tidak lagi cantik dan ganteng seperti usia muda. Mungkin juga kekuatan kita sudah habis. Mungkin juga kita sudah tidak berdaya. Dengan kata lain, tidak sekuat dan sehebat waktu masih muda. Tetapi satu hari ini saya mau mengatakan kepada kita semua, oma-opa yang terkasih dalam Tuhan masih berdaya di dalam Tuhan. Dengan kata lain, kehidupan masih Tuhan berikan, nafas hidup masih ada. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sesuatu hal sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Oma-opa yang Tuhan Yesus kasih,
usia boleh bertambah, tubuh kita pun boleh merosot karena kelemahan dan keterbatasan. Tapi janji Tuhan, iman di dalam Tuhan itu tidak boleh menjadi hancur atau luntur. Kuatlah selalu di dalam Tuhan dan lakukanlah segala sesuatu selagi masih ada kesempatan. Karena untuk itulah kita hadir di dalam dunia. Yakinlah Tuhan selalu menolong kita. Mungkin dunia bisa mengabaikan, tapi Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Oma-opa, tibalah saatnya kita akan memberikan ucapan syukur dengan memberikan persembahan yang dilandasi dari kitab 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi persembahan dengan nyanyian Gita Bakti 86 bait 1 dan 2. Warta PKLU, ibadah PKLU selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 jam 10 pagi secara live streaming. Terima kasih. Apa yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan percayakan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan Opa-Opa sekarang ini sampai selama